warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita membahas buku Fiqh Muyassar. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang Al-Mas'alatu Tsaniyah man tahrumu imamatuhu. Pembahasan yang kedua dari bab tentang imamah, yaitu orang yang tidak boleh untuk menjadi imam. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, penulis menyebutkan al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, man tahrumu imamatuhu, orang yang tidak boleh jadi imam. Tahrumul imamatu fil halatil atiyah, ada kondisi di mana orang tidak boleh jadi imam. Yang pertama adalah imamatul mar'ati birrajul, seorang wanita menjadi imam bagi lelaki. Dan ini berdasarkan makna umum dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung sekelompok kaum yang mereka menyerahkan urusan mereka imra'atan kepada seorang wanita. Wali annal asla ta'akhuruha fi akhiris sufufi siyanatan laha wa sitra. Di samping itu, posisi wanita ketika di shaf itu ditaruh di paling belakang, ta'akhuruha, dalam rangka untuk melindungi wanita dan menutupi wanita. Falau quddimat lil imamati la asbaha dzalika mukhalifan li hadzal asli syar'i. Sehingga jika wanita itu dijadikan sebagai imam, maka bertentangan dengan prinsip syar'i di atas, yaitu bahasanya wanita posisinya ditaruh di bagian belakang. Yang kedua, imamatul muhdits wa man alaihi najasatun. Orang yang berhadas dan orang yang memiliki najis, orang yang membawa najis di badannya atau di pakaiannya, tidak boleh jadi imam. Wa huwa ya'lamu dzalika, dan ini dengan catatan wa huwa ya'lamu dzalika, dan dia mengetahui hal itu. Dengan catatan wa huwa ya'lamu dzalika, dia mengetahui hal itu. Kadang ada orang yang punya hadas tapi dia nggak tahu kalau dia sebenarnya punya hadas. Contohnya apa? Orang yang junub tapi dia nggak sadar kalau dia junub, sehingga dia nggak mandi. Atau orang yang dia kentut tapi dia lupa kalau dia tadi kentut, lalu dia jadi imam. Fa illam ya'lam bidzalikal ma'mumun hatta inqadat as-salatu fa salatuhum sahihatun. Namun ketika makmum itu tidak tahu, dan bisa jadi imamnya juga enggak tahu, sampai salatnya selesai, maka salat mereka sah. Sehingga ketika ada orang yang dia mengerjakan salat dalam posisi dia berhadas, lalu dia baru mengetahui setelah selesai sholat, maka dia tidak perlu mengundang makmum-makmum yang sudah bubar itu untuk kembali berkumpul. Mari kita ulangi sholat karena saya tadi junub namun saya belum mandi. Saya sebutkan sebuah riwayat ya dari Ibnu Umar. Coba transition. Nah, ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah lupa ya, junub tapi belum mandi.
Nah, eh, Taib, di sini kami kutipkan fatwa dari Islam Qa, ya. Ada kutipan yang di Islam Qa mengutip fatwa dari Lajnah Daimah. Ada orang yang dia junub, namun dia hanya wudu karena dia nggak sadar, ya. Dan dia baru tahu dengan keberadaan mani yang nempel di sarungnya. Di sini disampaikan padahal dia jadi imam, ya. Di sini disampaikan oleh Lajnah Daimah, yajibu 'alaika i'adatu salati dhuhri wal asri ba'da an taghtasila ghuslal janabah. Kamu wajib untuk mengulang dua salat, yaitu zuhur dan asar, karena dia junub ketika mengerjakan salat zuhur dan asar tidak mandi. Ba'da an taghtasila ghuslal janabah, setelah kamu mandi junub. Wa yajibu an tu'ajjila bidzalika, dan kamu harus segera melakukan itu. Sehingga begitu sudah tahu fatwa ini, langsung mandi dan salat, ngulangi apa yang kemarin dilakukan dalam kondisi junub. Amma man shalla wara'aka, adapun orang yang salat di belakangmu, hadis salawat, ya, yang menjadi makmummu untuk salat-salat yang kamu kerjakan dalam kondisi junub, fala yajibu alaihim i'adatuha, maka mereka tidak wajib untuk mengulanginya. Fala yajibu alaihim i'adatuha, mereka tidak wajib untuk mengulanginya. Sehingga tidak ada keharusan bagi kita untuk mengajak masyarakat, mengundang mereka kumpul kembali, lalu meminta mereka untuk mengulangi salatnya. Fa inna Umar radhiyallahu anhu shalla bin nasi salatal fajri wa huwa junubun. Ya. Tadi saya keliru menyebut sahabat, ya. Bukan Ibnu Umar tapi Umar. Bahwa Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah ngimami salat subuh dalam kondisi junub. Wa qad kana nasiya, dan ketika itu Umar lupa. Fa'ada al-fajra, lalu Umar mengulangi salat subuh. Walam ya'mur man shalla wara'ahu, dan beliau tidak memerintahkan orang yang salat di belakang beliau, tilkas shalah, yang ikut salat beliau salat subuh, ayyu'idaha, untuk mengulanginya. Wali annahum ma'dzurun, dan di samping itu para makmum itu adalah orang yang mendapatkan udzur, likaunihim la ya'lamuna hadatsaka, karena mereka enggak tahu status hadasnya imam. Ammal fajra, ya, sehingga karena mereka enggak tahu status hadasnya imam, maka status makmum di sini salatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Karena itu dari riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, jika ada orang yang salat dalam kondisi hadas sementara makmumnya tidak tahu, lalu dia ikut salat bersama imam sampai selesai, kemudian imam baru nyadar kalau dia itu sebenarnya hadas, baik junub karena nggak tahu lalu dia cuma wudu, atau dia kentut tapi nggak sadar dan baru sadar setelah salat, maka imam berkewajiban untuk mengulangi salat, sementara makmum mereka tidak wajib untuk mengulangi salat. Tapi kalau makmum tahu, maka makmum juga wajib untuk mengulangi salatnya karena imamnya batal. Wallahu alam. Selanjutnya, yang ketiga, imamatul ummi. Putus ya. Baik, screen mirroringnya belum berhasil.
bisa. Nah, imamatul ummi. Yang ketiga adalah orang yang nggak bisa baca menjadi imam. Mereka tidak boleh jadi imam. Wa huwa man la yuhsinul Fatihah, yaitu orang yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar. Fala yaqra'uha hifdzan wala tilawatan, sehingga dia tidak bisa baca baik dengan hafalan maupun dengan menggunakan teks. Au yudaghimu fiha minal huruf ma la yudagham, atau dia menggabungkan huruf padahal dia bukan huruf idgham. Au yubaddilu fiha harfan bi harfin, atau dia melafalkan huruf tapi ganti lafadznya. Ya. A jadi nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dia mengganti pelafalkan huruf. Au yulhinu fiha lahnan yuhilul ma'na, atau dia salah dalam membaca yang menyebabkan perubahan makna. Fahadza la tasihhu imamatuhu, maka orang seperti ini tidak sah jadi imam. Illa, nah di sini ya, mohon untuk dicatat. Illa bimithlihi li'ajzihi an ruknis salah, kecuali jadi imam untuk orang yang semisal dengan dia. Kecuali jadi imam untuk orang yang semisal dengan dia. Kenapa? Karena orang seperti ini tidak bisa melaksanakan rukun sholat, yaitu membaca Al-Fatihah dengan benar. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwa orang yang salah, orang yang tidak bisa baca Fatihah, pertama dia jadi imam bagi orang yang bisa baca Fatihah, bagi yang bisa baca Fatihah dengan benar, maka makmumnya batal. Sehingga misalnya Anda bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, lalu mampir di sebuah masjid, yang masjid itu imamnya nggak bisa baca Fatihah dengan benar, dengan beberapa kesalahan tadi yang disebutkan oleh penulis ya. Kesalahannya adalah dia menggabungkan huruf padahal itu tidak boleh digabungkan karena terlalu cepat. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sehingga di situ tidak terlafadzkan, tidak terdengar kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, kayak orang yang menyampaikan salam, Assalamualaikum. Waalaikum. Nah, ini salamu yang mana? Tadi saya sudah ngomong salam. Coba diulang. Mulaikum kok dia? Tidak assalamualaikum, cuman mulaikum, nggak usah dijawab. Dengan maksud mendidik dia agar mengulang salamnya. Coba ulangi kalimatnya, assalamualaikum, sehingga dibaca dengan kalimat yang lebih lengkap. Atau mengganti huruf, misalnya huruf ain dibaca nga, atau huruf apa lagi misalnya huruf dha dibaca apa dal misalnya ya. Ghairil maghdubi itu dal, waladdallin itu dal, bukan dot. Kalau lebih mirip ke dha masih ditoleransi. Sehingga dua huruf ini dad saudaranya sod dengan dha saudaranya ta, ini kalaupun ketukar-tukar karena sulit membedakan, sebagian ulama masih memberikan toleransi. Tapi kalau sudah terlalu jauh, dad berganti dengan dal, waladdallin ghairil maghdubi. Nah, ini sudah terlalu jauh, itu dal. Maka yang seperti ini termasuk di antara bentuk mengganti huruf.
Atau dia melakukan lahan, salah baca yang bisa menyebabkan perubahan makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Pak? Alhamdulillah, kok alhamdi Pak? Sehingga dia mengubah harokat. Ar-Rahmanur Rahim. Coba diulang. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanur Rahim. Ketika seperti itu terjadi, maka makmum yang bisa baca Fatihah dengan benar batal salatnya. Yang kedua, makmum yang semisal atau lebih buruk lagi dibandingkan imamnya. Ini sudah orang yang paling fasih di kampung ini dalam membaca Fatihah. Ya, beliau Pak Imam, ya, Pak Kaum. Kalau ada yang mati, beliau yang paling pertama dikasih amplop. Ya. Maksudnya adalah yang pertama yang ngurusi jenazah. Lalu jamaah yang lain gimana? Oh, jamaah yang lain mereka lebih parah lagi, ya, nggak bisa membaca Al-Fatihah. Maka jamaah yang lain bermakmum di belakang orang ini statusnya sah, karena mereka juga semisal dengan orang yang tidak bisa baca Fatihah ini, sehingga mau siapapun yang disuruh jadi imam tidak lebih berkualitas dibandingkan orang ini. Yang ini statusnya sah. Tayyib. Kita lanjutkan. Selanjutnya, imamatul fasiqil mubtadi'. Masya Allah. Di antara yang tidak boleh jadi imam adalah orang fasik mubtadi', ahli bid'ah. Tidak sah salat di belakangnya idza kana fisquhu zahiran, apabila kefasikannya itu zahir. Wa yad'u ila bid'atin mukaffirah, dan mengajak masyarakat untuk melakukan bid'ah yang statusnya mengeluarkan dari Islam. Ya. Misalnya apa Pak? Kok ini nggak sah jadi imam? Ya, contohnya misalnya orang yang punya keyakinan bahwa semua agama itu sama, lalu dia kowar-kowar di medsos, ya, menyudutkan Islam, membela agama kafir. Dan bahkan dia menganggap bahwasanya kaum muslimin itu orang yang jahat semuanya, padahal dia sebenarnya penjahat. Ya. Makanya ada istilah maling teriak maling, penjahat teriak orang lain penjahat. Sehingga sebenarnya dia itu penjahat, tapi dia untuk menutupi kejahatannya dengan cara dia berusaha untuk menuding orang lain penjahat. Ya. Dia bisa jadi seorang radikal, tapi untuk menutupi radikalnya, ya, dilihat dari ngomongnya yang kasar, dilihat dari tingkah lakunya yang kasar, dia tuding orang lain. Dan dia mengajak masyarakat untuk kembali kepada prinsip bahwasanya kita ini semuanya adalah makhluk Tuhan yang punya status yang sama di hadapan Tuhan, sehingga kita semua adalah orang yang berstatus sama, agamanya semuanya sama. Ya. Kemarin ada sebuah status yang ditulis oleh salah satu tokoh yang bergabung di Ormas di Indonesia. Jadi dia mengatakan, saya Muslim dan saya meyakini Islam saya yang benar, tapi saya tidak mau menyalahkan non-Muslim, dan saya juga tidak mengatakan bahwasanya mereka akan masuk neraka, sehingga kita semuanya punya hak yang sama untuk masuk neraka. Loh. Yang kayak gini berarti dia mengatakan mau beragama A, B, C sama semuanya. Semuanya punya hak untuk mendapatkan surga. Itu yang dimaksud dia punya keyakinan pluralisme yang meyakini semua agama sama. Dan dia mengajak orang untuk melakukan seperti itu, dan menuding orang yang punya anggapan bahwa agama itu beda-beda dengan sebutan radikal. Arahan seperti itu yang sedang diperjuangkan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang penjahat seperti ini bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dan kalau mereka belum bertaubat lalu mereka jadi imam, maka
terlarang bagi kita untuk bermakmum di belakangnya. Allah Ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang mukmin itu sebagaimana orang fasik? La yastawun, tentu beda. Tentu berbeda. Wallahu a'lam. Selanjutnya, yang kelima, termasuk misalnya ya, banyak sekali kita jumpai orang fasik yang dia mengajak orang untuk berbuat sesat. Misalnya dia punya keyakinan sholat boleh pakai bahasa Jawa ya, atau pakai bahasa selain bahasa Arab. Dan aliran itu ditawarkan kepada yang lain. Dia ngajak masyarakat, mari kita sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Allah gede banget gitu. Sebagai pengganti dari Allahu Akbar. Lalu dia baca Fatihah, diterjemahkan ya. Raos puji kunjuk dumateng ngarsanipun ya, nopo misalnya ya. Dia lanjutkan dengan menggunakan bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia. Dan dia ajak orang lain untuk mengikuti prinsip seperti ini. Maka orang seperti ini haram untuk jadi imam, dan kita tidak boleh bermakmum di belakangnya. Yang kelima, al-ajiz 'anil ruku'i was sujudi wal qiyami wal qu'ud. Orang yang tidak mampu untuk rukuk, sujud, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk. Contohnya, orang yang dalam kondisi lemah fisiknya, lalu dia sholat dengan duduk di atas kursi, sehingga saat rukuk dia hanya bisa berisyarat. Sujud juga sama, pakai isyarat. Dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa duduk iftirash atau duduk tawarruk. Baik, boleh nggak orang seperti ini jadi imam? Penulis memberikan catatan, orang seperti ini tidak diperbolehkan jadi imam. Fala tasihhu imamatuhu, bagi siapa? Liman huwa aqdaru minhu ala hadhil umur, bagi orang yang mampu untuk berdiri, untuk rukuk, sujud, untuk duduk iftirash, duduk tawarruk. Sehingga kemampuan fisik itu diperhitungkan dalam imam. Bagi orang yang kemampuan fisiknya lebih rendah, maka dia tidak boleh jadi imam untuk orang yang kemampuan fisiknya lebih sempurna. Kenapa? Karena orang ini dia tidak bisa berdiri, tidak bisa rukuk sujud dengan sempurna. Di posisi dia jadi imam bagi makmum yang bisa mengerjakan lebih sempurna. Namun wallahu ta'ala alam, nampaknya untuk poin yang kelima ini kita memberikan catatan bahwa yang lebih tepat adalah hukumnya diperbolehkan, karena Nabi SAW pernah jadi imam sementara beliau dalam posisi duduk dan makmumnya dalam posisi berdiri. Sehingga Rasulullah SAW di akhir hayatnya, saat beliau sakit, beliau didatangkan sambil dipapah oleh sahabat, lalu duduk di shaf, duduk di tempat imam. Kemudian beliau jadi imam. Sementara para sahabat mereka sholat sambil berdiri, dan Nabi SAW jadi imam sambil duduk. Dan itu dalil bahwa orang yang sholatnya secara kemampuan fisik lebih rendah menjadi imam bagi orang yang sholat secara kemampuan fisik lebih kuat, lebih bagus, tidak menyebabkan sholatnya jadi batal. Wallahu a'lam. Namun mungkin wallahu a'lam, yang dimaksud oleh penulis di sini adalah kalau dia tidak bisa semua ini ya, rukuk nggak bisa, sujud nggak bisa, berdiri nggak bisa, duduk juga nggak bisa, berarti kemungkinannya adalah sholat sambil berbaring.
maka yang seperti ini tidak bisa jadi imam bagi orang yang mampu melakukan semua rukun-rukun tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, walhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini penulis melanjutkan dengan pembahasan yang ketiga, yaitu orang yang makruh untuk jadi imam. Kita sebutkan secara ringkas. Al-mas'alatu tsalitsah, orang yang pembahasan yang ketiga, man tukrahu imamatuhu, orang yang makruh jadi imam. Berikut adalah orang yang makruh jadi imam. Yang pertama, al-lahan, orang yang sering salah, katsirul lahan, yaitu salah dalam membaca. Wa hadza fi ghairil Fatihah, namun ini untuk selain surat Al-Fatihah. Adapun untuk lahan di surat Al-Fatihah yang bisa mengubah makna, maka tidak sah untuk jadi imam, tidak sah sholat di belakangnya, sebagaimana penjelasan kita sebelumnya. Dan orang seperti ini disebut makruh jadi imam berdasarkan sabda Nabi SAW, ya ummul qauma aqra'uhum, yang berhak jadi imam adalah yang paling aqra', yang paling lancar bacaannya. Yang kedua, man amma qauman, orang yang mengimami masyarakat, wahum lahu karihun, sementara masyarakat itu membenci orang ini. Au yakrahuhu aktsaruhum, atau mayoritas mereka membenci orang ini. Membenci disebabkan karena dia itu orang yang suka berbuat gak baik. Misalnya, masyarakat sudah kenal orang ini tuh koruptor. Masyarakat tahu orang ini suka misalnya tidak bisa menjaga kehormatan. Kadang bonceng cewek, kadang di rumahnya ada wanita-wanita yang dia tidak menjaga aurat dengan baik. Tapi dia jadi imam karena misalnya dia anaknya Pak Kaum, atau masyarakat mengenal orang ini gak amanah terhadap keuangan masjid, sehingga kas masjid itu dipakai untuk kepentingan pribadi, kadang gak balik, tapi dia jadi imam. Ketika masyarakat membenci orang ini lalu dia jadi imam, maka makruh bagi makmum untuk bermakmum di belakang orang ini. Tapi untuk orang ini sendiri, si imam ini, sholatnya tidak diterima. Nabi SAW bersabda, Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 orang yang sholatnya itu tidak bisa naik walaupun sejengkal di atas kepalanya. Padahal amal yang diterima itu ilai yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang indah itu akan naik menuju Allah. Demikian pula amalus saleh akan diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai tanda kalau itu diterima. Sehingga jika ada orang yang dia salatnya tidak bisa terangkat melebihi sejengkal dari atas kepalanya, itu isyarat bahwasanya ibadah orang ini tidak diterima. Siapa saja 3 orang itu? Salah satunya, kata Nabi SAW, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, orang yang mengimami masyarakat sementara masyarakat benci kepadanya. Benci karena dia punya kejahatan, bukan benci karena beda madhab, benci karena misalnya tuduhan yang gak benar. Saya gak suka sama imam ini. Lah kenapa? Wah, dia Wahabi. Kebencian yang tanpa dasar, tuduhan a priori, yaitu tidak dinilai. Tapi kalau kebenciannya terukur, kenapa kamu gak suka sama imam ini? Dia itu koruptor, mas. Kemarin sudah diincar sama KPK, cuman karena dia punya misalnya undang-undang berlapis yang mengamankan dirinya, jadi dia selamat. Atau karena faktor yang lain. Dan hadisnya hadis yang sahih. Coba kita lihat di footnote nomor 1. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Busiri. Sanadnya disahihkan oleh Al-Busiri dalam Az-Zawaid dan dihasankan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu', dinilai hasan oleh Syalbani dalam Sahih Ibnu Majah. Baik.
Karena itu hati-hati bagi orang yang dia memiliki maksiat yang zahir, yang dilihat oleh banyak orang. Lalu disebabkan karena maksiatnya itu masyarakat membencinya. Orang seperti ini ketika jadi imam, salatnya tidak bisa naik walaupun sejengkal. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, yang makruh jadi imam, may yakhfa ba'dul huruf, orang yang dia tidak bisa mengucapkan sebagian huruf dengan benar. Cedal misalnya. Ar-Rahman, Allahman. Nah, ulangi. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Oh, cedal, celat dia. Wala yafsah, dan dia tidak fasih mengucapkan huruf. Wa kadzalika may yukarriru ba'dal huruf. Demikian pula orang yang punya karakter suka mengulang huruf. Alhamdulillah. Apa namanya? Gitu. Hah? Gagap. Orang yang punya penyakit gagap. Contohnya di sini. Al-fafa. Kadang ada orang Arab yang ngomongnya gagap kayak gitu, sehingga hurufnya itu berulang. Alladzi yukarrirul fa. Al-fafa, orang yang suka mengulang huruf fa. Atamtam, alladzi yukarrirut ta, dan yang lainnya. Wadzalika min ajli ziyadatil huruf fil qiraah. Karena kalau ini dilakukan bisa menambah huruf dalam membaca Al-Fatihah maupun surat yang lainnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gagap itu di luar kendali manusia, karena itu termasuk di antara bentuk cacat ya yang dialaminya, sehingga dia tidak bisa berbicara dengan fasih. Karena itu orang yang seperti ini ya, meskipun tidak disengaja, namun beliau tidak boleh untuk jadi imam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebelum kita beralih ke sesi berikutnya, kemarin ada pertanyaan ya tentang bagaimana hukum wanita yang melakukan safar tanpa mahram. Di sini saya kutipkan keterangan yang disampaikan dalam web Dalilul Fiqhi, Fikih Guide, yang banyak membicarakan tentang masalah safar. Web ini di bawah bimbingan Dr. Fahad Salim Bahamam, hafizahullah ta'ala. Apa hukum safar wanita tanpa mahram? Yang dimaksud mahram di sini adalah az-zauj wa kullu man yahrumu alaihi az-zawaj minal mar'ah. Yang dimaksud mahram di sini adalah suami dan setiap kerabat yang haram untuk menikah dengan wanita ini selamanya, disebabkan karena nasab maupun persusuan maupun karena pernikahan. Baik, kita tidak membahas mahram, tapi batasan mahram seperti tadi ya, suami dan semua orang yang terlarang untuk menikah dengan wanita tersebut selamanya, disebabkan karena nasab atau karena persusuan atau karena pernikahan. Ada nggak Pak contoh mahram karena pernikahan? Ibu mertua itu mahram. Nah, kita akan membaca keterangan yang disampaikan oleh penulis. Hukum safar bagi wanita tanpa mahram. Pada asalnya, wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram, berdasarkan beberapa dalil berikut. Pertama, sabda Nabi SAW, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tusafira masirata yaumin, untuk melakukan safar sejarak perjalanan 1 hari, illa ma'adhi mahramin, kecuali
bersama mahram. Sejarak perjalanan 1 hari di masa silam itu kurang lebih 80 kilo. Hadis riwayat Bukhari. Nah, wa qad ruwiyat ahaditsu katsiratun, dan ada banyak hadis yang melarang safar wanita tanpa mahram. Dan itu bersifat umum, mencakup semua bentuk safar. Baik. Selanjutnya, ulama beda pendapat. Apa hukum wanita yang safar tanpa mahram dalam kondisi darurat, atau karena untuk alasan berangkat haji, atau bersama rombongan yang aman baginya, namun untuk selain kegiatan ibadah haji. Baik. Di sini penulis akan menyebutkan beberapa titik perselisihan yang dialami oleh para ulama. Ittafaqa ahlul ilmi, para ulama sepakat, ala jawazi safaril mar'ah bila mahramin lid darurah. Para ulama sepakat bolehnya seorang wanita safar tanpa mahram dengan alasan darurat. Ukuran daruratnya apa? Min baladil kufri ila baladil Islam, seperti safar dari negeri kafir ke negeri Islam. Wal intiqal minal baladil mukhawwafah ila haitsul balad al-aminah, dan berpindah dari negara yang menakutkan, misalnya di situ ada perang, atau negara yang dikuasai oleh orang kafir sementara muslimah tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik, ila haitsul biladil aminah, ke negeri muslim manapun yang aman. Ulama sepakat akan hal ini. Selanjutnya, wakhtalafu fi safariha li hajjil faridah. Ulama beda pendapat safar wanita tanpa mahram untuk melaksanakan haji wajib. Melaksanakan haji wajib berarti haji yang pertama. Ala qaulaini masyhuraini inda ahli ilmi. Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Tayyib. Walakin, dan di sini beliau tidak menyebutkan rincian, tidak menyebutkan rincian dari dua pendapat tadi. Nah, selanjutnya beralih kepada masalah, apakah diperbolehkan wanita itu melakukan safar tanpa mahram untuk tujuan selain darurat dan selain melaksanakan haji yang wajib atau umroh yang wajib, seperti safar untuk berdagang atau menjenguk keluarga atau yang lainnya. Misalnya Anda safar karena sudah 2 tahun gak pulang, sekian tahun gak pulang, lalu mau pulang kampung tapi tidak ada mahram. Tayyib, apakah boleh seperti ini dilakukan oleh wanita tanpa mahram? Coba kita perhatikan. Zahaba jamahir ahli ilmi, jumhur ulama, bahkan nyebutnya jamahir. Jamahir itu jumhur skala besar. Jumhur ulama mengatakan haram safar seorang wanita tanpa mahram untuk tujuan bukan darurat dan untuk tujuan selain haji wajib. Wa haka ba'duhum al-ijma', bahkan sebagian ulama menyatakan ijma' atas larangan itu. Dan yang menyatakan ijma' di antaranya adalah Al-Qadhi Iyad, Al-Baghawi, dan seterusnya. Namun dikomentari oleh penulis, wala yahsihhu hikayatul ijma', tapi pernyataan ijma' ini tidak benar karena ada perbedaan qabla dzalika, ada khilaf di antara para ulama sebelum ada ijma' ini, sehingga tidak benar kalau itu disebut ijma'. Tayyib. Dalil jumhur adalah dalil yang bersifat umum yang melarang safar wanita tanpa mahram. Selanjutnya, wa dhahaba akharun, sementara ulama yang lain berpendapat ila jawazis safari biduni mahram, wanita boleh melakukan safar tanpa mahram bisyurutin, dengan syarat yumakkiru ma'aha amnul fitnati wad darar, dia
terjamin keamanannya dan terjamin dari potensi bahaya. Ya, misalnya dia bersama rombongan para wanita atau di jalan itu aman dan seterusnya. Lalu kata beliau, pendapat ini marwiyun anil Hasanil Basri wa yurwa anil Auza'i wa Dawud al-Dhahiri. Pendapat ini diriwayatkan dari Hasan al-Basri, juga diriwayatkan dari al-Auza'i, dan pendapat Dawud al-Dhahiri. Wa qaulun 'inda Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali serta yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tayyib. Dzakarahu anhu a'lamun nasi bi ikhtiyarihi Ibnu Muflih, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Muflih, yang beliau adalah orang yang sangat kenal dengan fikih yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Meskipun Ibnu Taimiyah juga punya pendapat yang lain dalam Syarhul Umdah, yang beliau menyatakan dilarang bagi wanita untuk melakukan safar tanpa mahram selain karena alasan darurat dan bukan untuk berangkat haji wajib atau umroh yang wajib. Nah, kemudian di sini ada beberapa kutipan ya. Ada beberapa kutipan. Pertama, kutipan dari Ibnu Muflih, ulama Hambali, beliau muridnya Ibnu Taimiyah, dalam kitab Al-Furu' dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, wa inda syekhina tahujju kullu mur'atin aminatan ma'a adami mahram. Wa qala inna hadha mutawajjahun fi kulli safari ta'atin. Kada qala. Menurut guru kami, yaitu Ibnu Taimiyah, wanita boleh haji tanpa mahram selama aman. Waqala, dan beliau mengatakan bahwa pendapat ini berlaku untuk semua safar ketaatan. Demikian yang beliau nyatakan. Dan juga dinukil oleh Al-Karabisi dari Asy-Syafi'i dalam dalam haji sunnah. Waqala ba'du ashabihi, dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan wa fi kulli safarin ghairi wajibin kaziyarah wa tijarah. Dan ini juga berlaku untuk safar yang tidak wajib, seperti berkunjung ke keluarga atau untuk berdagang. Kemudian An-Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, qala Al-Mawardi ulama Syafi'iyah mengatakan, wa min ashabina man jawwaza khurujaha ma'a nisa'i thiqat. Di antara ulama Syafi'iyah, mereka membolehkan wanita itu keluar safar bersama rombongan para wanita yang lain yang terpercaya, seperti safar untuk haji wajib. Nah, qala, lalu kata Nawawi, wa hadza khilafu nass Syafi'i, tapi ini menyalahi pendapatnya Imam Syafi'i. Kata Abu Hamid, wa min ashabina, di antara para ulama Syafi'i yang lain, mangqala, ada yang mengatakan lahal khuruju bi ghairi mahramin fi ayyi safarin kana wajiban kana aw ghairahu. Wanita boleh untuk keluar tanpa mahram untuk semua safar, baik yang wajib maupun yang tidak wajib. Namun dengan catatan tadi ya, statusnya adalah di posisi yang aman di perjalanan. Tayyib. Kemudian kita langsung beralih ke sini. Jadi kenapa ada perbedaan itu? Penulis menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam memahami ilah larangan safar bagi wanita tanpa mahram. Ulama beda pendapat dalam memahami latar belakang kenapa wanita dilarang melakukan safar tanpa mahram. Kita tuliskan di sini ya. Illah, saya harap jamaah tidak asing lagi dengan istilah illah ya. Sesuatu yang melatar belakangi sebuah hukum. Illah, larangan
safar wanita tanpa mahram. Ada yang mengatakan ilahnya adalah safarnya. Ilahnya adalah safarnya. Sehingga kenapa wanita tidak boleh safar tanpa mahram? Ya karena Nabi SAW melarang wanita safar tanpa mahram. Itu titik. Terus ilahnya apa? Safarnya. Pokoknya kalau safar wanita harus pakai mahram. Titik. Ya. Tapi kayaknya kok nggak nyambung. Loh nyambung. Jadi kegiatan itu bisa menjadi ilah. Misalnya ya, jamak atau qasar, maka sebabnya adalah karena safar. Apa ilahnya orang boleh qasar? Safar. Meskipun dia nggak capek, meskipun nggak capek. Sehingga bukan capeknya, bukan repotnya, bukan apalagi misalnya melelahkan, bingung, bukan. Tapi ilahnya adalah safar. Pokoknya kalau orang itu safar, qasar. Bisa nggak orang safar tapi bahagia, senang, seger? Ya banyak. Misalnya dia safar pertama kali naik pesawat, wow masya Allah, senangnya luar biasa. Apalagi untuk perjalanan umroh, masya Allah. Ya orang yang dia nggak pernah berangkat keluar kota jauh, kalaupun keluar kota naiknya misalnya mobil yang nggak pakai AC ya, dan baunya bau solar ya, kadang bikin muntah. Tiba-tiba ya, dia naik pesawat untuk umroh, wah masya Allah, itu senangnya luar biasa. Terus seperti ini boleh nggak qasar? Qasar, kenapa? Karena ilahnya adalah safar. Bedakan dua ini ya, ada ilah, ada hikmah. Kalau ilah itu terukur, kalau hikmah bisa jadi tidak terukur. Meskipun terkadang disebutkan oleh para ulama sebagai penguat ilah. Contohnya, apa ilah orang boleh melakukan qasar? Jawabannya safar. Dan hikmahnya apa? Agar tidak merepotkan. Agar tidak merepotkan. Tidak merepotkan itu relatif. Makanya tidak terukur. Karena tidak terukur, jangan dijadikan ilah. Menjadikan ini sebagai ilah nanti ghairu mundhabit, tidak terukur. Apa ilah wanita dilarang safar tanpa mahram? Jawabannya karena safarnya. Lalu hikmahnya dalam rangka untuk menjaga keamanan. Dalam rangka untuk menjaga keamanan wanita. Nah, menjaga keamanan wanita ini sifatnya relatif. Karena relatif tidak dijadikan sebagai ilah, tapi dijadikan sebagai hikmah. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam kajian tentang usul fikih ya. Nah, maka di sini kita bisa memahami kenapa mereka menyebut ilahnya adalah safar, karena Nabi SAW mengatakan pokoknya kalau safar wanita harus pakai mahram, tidak halal tanpa mahram. Tayyib. Selanjutnya kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, ilah wanita dilarang safar tanpa mahram adalah ilahnya keamanan. Jadi ada yang berpendapat ilahnya itu di hikmahnya, untuk alasan keamanan. Berarti kalau suasananya berubah, maka hukum bisa berubah. Sehingga misalnya ya, di masa silam jalanan ini hutan, yang di situ berbahaya, banyak rampok dan seterusnya. Nah, maka kalau ada wanita yang berangkat tanpa mahram, wah itu mengkhawatirkan. Nanti mereka bisa dirampok ya, barangnya dan orangnya. Namun sekarang ada banyak kantor polisi ya. Setiap jarak misalnya 5 kilo ada kantor polisi, ada kantor, ada banyak ruko dan seterusnya. Jadi suasana rame ya, ziyad. Karena suasananya rame,
La haula wala quwwata. Nah, karena suasananya rame sehingga jalanan itu lebih aman. Jalanan itu lebih aman. Maka bolehkah wanita ini melakukan safar sementara suasananya aman? Nah, di sini disampaikan oleh penulis, jika illah haramnya wanita safar tanpa mahram adalah safar itu sendiri, maka hukumnya berkaitan dengan safar, sehingga statusnya tetap haram meskipun kondisinya aman. Wa in qulna, dan jika kita katakan bahwasanya illah haramnya wanita tanpa mahram safar adalah siyanatul mar'ah wal muhafadzatu 'alaiha, dalam rangka untuk menjaga keamanan wanita, maka selama ini terjadi faqad tahaqqaqal hukmus syar'i, maka berlaku hukum syar'i di sana. Tayyib. Dan beliau membahas tentang safarnya wanita dengan menggunakan pesawat tanpa mahram, yang itu aman dari sisi gangguan, bahkan lebih aman dibandingkan ketika safar di darat untuk jarak yang lebih pendek. Wa qad afta bidzalika asy-Syaikh Abdul Razak Afifi rahimahullah. Dan ini fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Afifi terkait safar wanita tanpa mahram tapi menggunakan pesawat. Baik. Selanjutnya, Imam Al-Baji rahimahullah, beliau menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup berharga setelah menukil beberapa keterangan para ulama mengenai safar wanita untuk haji tanpa mahram. Wala'alla hadha alladhi dzakarahu ba'du ashabina innama huwa fi halil infirad wal adadil yasir. Al-Baji ini ulama Malikiyah. Bisa jadi yang disebutkan oleh para ulama mazhab kami, yaitu Malikiyah, yang melarang wanita safar untuk haji tanpa mahram, itu berlaku jika dia sendirian atau bersama rombongan yang sedikit jumlahnya. Nah, fa'ammal qawafil, tapi kalau kafilah besar, ammal qawafil, kafilah besar, al-azimah, kemudian jalannya juga ramai, al-amirah, al-ma'munah, di situ banyak perumahan, banyak pemukiman, banyak kampung dan seterusnya. Fa innaha indi, maka menurutku ya, seperti ini mislal biladi allati yakunu fiha al-aswaq wat tujar. Itu seperti sebuah daerah yang di situ banyak pasarnya, banyak pedagangnya. Fa innal amna yahsulu laha duna mahramin, ya, maka keamanan juga bisa mereka dapatkan, bisa didapatkan oleh wanita itu meskipun dia tanpa mahram. Dan ini pendapat Al-Auza'i. Tayyib. Sehingga zahirnya di sini Al-Baji rahimahullah, beliau membolehkan wanita safar tanpa mahram untuk kebutuhan haji wajib atau keberangkatan haji wajib selama itu dilakukan dalam kondisi aman. Dan ada sebuah kaidah. Nah, kaidahnya mengatakan ma haruma lidzatihi la yubahu illa lidarurah. Sesuatu yang haram karena zatnya maka menjadi mubah jika ada alasan darurat. Wa ma haruma lisaddid dzari'ah, tapi sesuatu yang haram karena dalam rangka untuk menutup celah terjadinya mafsadah, terjadinya potensi bahaya, fayubahu lil hajah, hukumnya boleh ketika ada hajat. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Baik. Dan larangan wanita tanpa mahram ketika safar itu lebih kepada saddud dzari'ah, dalam rangka menutup potensi terjadinya bahaya yang lebih besar. Wallahu a'lam. Karena itu kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, beliau mengatakan diperbolehkan bagi wanita untuk melakukan safar dengan menggunakan pesawat bersama rombongan yang aman, ya,
dan wanita-wanita yang terpercaya seperti rombongan para wanita dengan batasan-batasan sebagai berikut. Nah, yang pertama, idza kanat hunaka hajatun muliha, ada kebutuhan yang mendesak. Satu, ada kebutuhan mendesak. Yang kedua, ista'danat waliyu amriha, dia mendapatkan izin dari walinya. Bisa bapaknya atau saudara lelakinya atau yang lainnya. Yang ketiga, yas'ubu 'alal mahrami murafaqatuha, mahram kesulitan untuk menemaninya. Bapaknya dalam kondisi sudah sakit, gak bisa jemput. Awimtana'a min dalika, atau mahramnya tidak mau menjemput, gak mau nganter, gak mau jemput. Ya. Yang keempat, di situ harus ada orang yang menjaganya, tuhras, ya, dia dijaga, antakuna dhimna rufqati nisa'in, sehingga dia bersama rombongan para wanita atau keluarga wanita, misalnya bareng bude-budenya. Budenya ada suaminya, tapi suami bude kan bukan mahramnya. Atau budenya ada anaknya, jadi sepupu dengan wanita ini, tapi kan sepupu bukan mahram. Litadammuni man yajlisu bijiwariha, sehingga nanti ada orang yang menemani duduk dengan dia, yaitu budenya atau buleknya atau wanita yang lain yang bisa menemani wanita ini ketika duduk bersama. Yang kelima, laisa safaran tawilan au yukhafu fihi minal ijra'at al-muq'adah wa rubama al-intidhar li sa'ati athna'i taftish wad dukhul. Nah, bukan termasuk safar yang jauh, yang panjang, yang dikhawatirkan nanti harus ada berbagai macam kebijakan, atau bahkan dia harus nunggu untuk waktu yang lama sebelum berhasil dia masuk ke daerah orang lain, atau misalnya dia harus nunggu lama karena ngecek paspor dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, dan insyaallah seperti pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh penanya mengenai safar dalam kondisi tanpa mahram untuk menjenguk keluarga dengan kondisi bagaimana yang kemarin Anda sampaikan, wallahu a'lam, bisa jadi fatwa ini berlaku bagi Anda, sehingga diperbolehkan dengan beberapa catatan tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muflih dari Kanada. Bila kita bepergian dari Kanada ke Jepang, kami berangkat siang hari sebelum duhur. Ketika terbang ke Jepang, yaitu arah barat, kami bertemu lagi dengan waktu duha, lalu subuh, lalu isya, lalu maghrib dan landing saat asar. Jadi urutan sholat seakan-akan mundur. Total perjalanan udara sekitar 10 jam. Bagaimana sholat kami saat perjalanan, Ustadz? Apakah kami perlu sholat dalam perjalanan tersebut atau tidak perlu sholat, dan baru sholat ketika landing di Jepang saat asar, yaitu jamak duhur dan asar? Belum tergambar saya. Ada beberapa teman Jepang yang tanya seperti ini, bahkan sampai dia kehilangan hari. Dan saya baca pertanyaan itu juga mendengar beberapa cerita, saya belum tergambar. Kemudian wallahu alam, saya belum berusaha untuk mencari beberapa fatwa ulama terkait masalah itu. Namun ya, intinya begini, sholat 5 waktu tidak boleh dikurangi. Sholat 5 waktu tidak boleh dikurangi. Sehingga ketika Anda sudah atau Anda melewati beberapa hari dan seterusnya sampai ada hari yang hilang katanya ya. Sampai ada hari yang hilang, katanya berangkat Jumat, tiba Ahad pagi gitu. Wallahu alam, saya belum tergambar. Intinya, kalau Anda tidak bisa sholat di darat, Anda harus sholat di udara, dan sholat 5 waktu harus tetap dikerjakan. Ketika Dajjal itu muncul, Allah subhanahu wa ta'ala menahan pergeseran matahari, sehingga satu hari pertama seperti setahun,
dari mulai terbit sampai tenggelam. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika matahari itu atau ketika satu hari seperti 1 tahun, apakah kita sholat sehari atau bagaimana?" Nabi SAW mengatakan, "La bal faqduruhu biqadariha." Bukan, tapi kamu harus memperkirakan. Sehingga sholat setahun tetap sholat setahun. Berarti 5 kali dalam tiap hari dalam waktu setahun. Sehingga bisa jadi kita sholat subuh di posisi matahari sedang berada di atas kepala kita. Kita sholat maghrib isya di posisi terang benderang panas. Tapi itu sudah masuk isya. Sehingga kita tidur malam dalam kondisi siang. Kita tidur siang di siang hari, kita tidur malam di malam hari. Antara Idul Fitri dengan Idul Adha terjadi dalam satu hari yang sama, karena matahari belum tenggelam. Wah, suasana keanehan kayak gitu terjadi ketika Dajjal muncul. Betapa anehnya. Aneh. Makanya orang disiapkan untuk bisa menjumpai tanda-tanda besar kiamat. Mereka disiapkan oleh Allah dengan menjumpai beberapa pengantar tanda-tanda besar yang lainnya. Akan muncul banyak keanehan-keanehan di muka bumi ini semakin dekatnya dengan searah dengan semakin dekatnya kiamat. Maka orang jadi kaget. Akhirnya karena sering kaget jadi enggak kaget. Udah biasa. Tapi dia jadinya gitu tadi ya sholatnya. Sholat, kemudian nanti sholat lagi dalam posisi matahari masih di atas. Nah, Anda bisa perkirakan sendiri karena teknisnya saya tidak ngerti, belum tergambar. Sehingga selama Anda masih bisa sholat 5 waktu, harus Anda kerjakan sholat 5 waktu. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Boleh nggak misalnya kita menjual obat herbal, namun salah satu kandungan obat herbalnya itu ada palanya, Ustaz? Sudah apa, Pak? Pala. Ada kandungan pala. Kandungan pala. Ya, betul. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Nah, yang kedua, anak itu diizinkan boleh menjualkan barang oleh teman anak. Anak dikasih semacam list produk, marketing kitnya untuk promosi dan sebagainya. Namun pelaksanaannya itu tetap anak harus transfer duluan gitu ya. Ketika ada customer yang pesan ke anak, itu harus transfer, baru beliau bisa kirim. Karena memang menggunakan namanya sistem website gitu ya. Jadi tetap nggak bisa manual, misalnya uangnya di Ana dulu, walaupun sebenarnya beliau membolehkan, cuman karena udah ada sistem itu tetap harus ditransfer duluan. Nah, apakah itu termasuk konsumennya apa konsumen Bapak apakah bayar tunai di depan? COD, Ustaz? Oh, COD. Iya. Baik, cukup Bapak. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama untuk pala terlebih dahulu ya. Pala ini termasuk di antara hasil alam yang bisa memabukkan. Sebagaimana ganja, kemudian di transition, sebagaimana ganja, kemudian apa lagi? Dan semua turunannya ya. Narkoba yang dia berasal dari alam, itu disebut apa? Narkoba. Pokoknya tumbuh-tumbuhan yang bisa berbahaya. Dan pala itu termasuk ya. Informasi yang saya dapatkan, pala termasuk di antara tumbuhan yang bisa memabukkan. Entah bijinya atau daunnya saya tidak tahu ya. Sehingga karena dia memabukkan, maka kita memberlakukan kaidah sabda Nabi SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Dikonsumsi dalam jumlah banyak jika bisa memabukkan, maka mengkonsumsi dalam jumlah sedikit hukumnya juga haram ya. Berdasarkan hadis tadi, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Baik. Yang kedua,
ketika pala ini dicampur dengan bahan yang lain, sehingga sudah menjadi campuran. Ini sama sebagaimana alkohol ya. Ketika dia dicampur dengan cairan yang lain, akhirnya jadilah obat. Yang obat itu mengandung plus alkohol misalnya 2% atau 3% atau sekian persen. Baik. Nah, bagaimana status obat ini yang dia dicampur dengan alkohol atau dicampur dengan pala? Maka statusnya adalah kembali kepada kaidah kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-khamru ma khamara al-aqla. Al-khamru ma khamara al-aqla. Yang disebut dengan khamr adalah al-khamru ma khamara al-aqla. Yang disebut dengan khamr adalah yang menutupi akal. Berarti kalau sudah terjadi campuran seperti ini dan dia ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak sekalipun tidak menyebabkan orang itu jadi mabuk, maka campuran itu tidak berstatus sebagai khamr karena sudah tidak lagi memabukkan. Sehingga Anda bedakan ini ya. Mengandung alkohol, mengandung unsur memabukkan. Saya tulis saja alkohol biar gampang. Mengandung alkohol, dan yang kedua memabukkan. Apakah setiap yang mengandung alkohol haram? Jawabannya tidak. Kalau yang memabukkan haram, yang tidak memabukkan tidak haram. Duren itu alkoholnya, kadar alkoholnya cukup tinggi. Tape, peyem, kemudian apa lagi? Dan semua turunannya. Brem, ya, Madiun. Kemudian kalau di Jogja tape ketan ya. Kalau di daerah saya itu jarang ya. Legen namanya. Atau bukan ciu. Saya biasa minum legen. Legen itu siwalan ya. Cairan yang dari siwalan itu di pantai utara banyak. Daerah Tuban, Lamongan. Itu kalau disimpan selama 3 hari, 4 hari, nanti ketika botolnya dibuka ya ngeses, Pak. Sehingga kita boleh minum untuk yang usianya 1-2 hari. Lebih dari itu harus masuk kulkas. Itu kadar alkoholnya tinggi ya. Bapak saya pernah bawakan ke Jogja ya. Dan karena panas di mobil, lebih cepat lagi fermentasinya. Begitu saya buka, nyembur. Nah, nyembur itu dari 1 botol 1,5 liter jadi tinggal 0,5 liter atau kurang. Tapi dia kalau diminum tidak memabukkan di posisi 1-2 hari. Baik, memabukkan. Nah, kalau memabukkan ini haram. Meskipun dia tidak mengandung alkohol. Ada minuman memabukkan tapi promosinya 0% alkohol. Dan itu tetap tidak diperbolehkan. Kesimpulannya, untuk obat tadi, Pak, yang palanya itu dicampurkan, jika kandungan palanya itu rendah sehingga ketika dikonsumsi tidak menyebabkan orang jadi hilang akal, insya Allah masih boleh untuk dikonsumsi dan turunannya boleh juga untuk diperjualbelikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar.
Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين